Bloomberg, investor membayar harga tinggi sebagai lonceng peringatan terhadap kenaikan harga saham China. Minggu ini, investor hedge fund Chua Sun Hock akan menutup dana investasi senilai $330 juta miliknya, Asia Genesis Asset Management, karena kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh sikap optimisnya terhadap pasar saham China. Pada tanggal 18 Januari dana tersebut telah mengalami kerugian sebesar 6% dalam waktu seminggu. Laporan dari Bloomberg pada tanggal 23 Januari menunjukkan bahwa penutupan ini merupakan sinyal peringatan bagi mereka yang berpandangan positif terhadap China. Secara rinci, dalam sebuah surat kepada klien, Chua menyatakan, dengan berat hati dan penyesalan yang mendalam, saya menulis surat ini kepada Anda. Sebagai seorang trader, kepercayaan diri saya telah hancur. Khususnya, bulan lalu, Chua memuji kebajikan China di LinkedIn sambil mengkritik mereka yang menggambarkan China secara negatif dan melabeli narasi media barat sebagai kebohongan. Dalam sebuah postingan, ia menyatakan, pasar saham China dan Hong Kong mewakili investasi saham dengan risiko hasil terbaik yang pernah ada selama 40 tahun karir saya. Saya sangat optimis. Orang China adalah orang-orang yang cakap, fleksibel, pebisnis yang hebat, dan eksekutor. Laporan Bloomberg menekankan bahwa penutupan dana investasi Chua secara tiba-tiba mengirimkan peringatan kepada mereka yang optimis tentang pasar saham China, menyoroti bahwa bahkan manajer investasi yang paling berpengalaman pun dapat terpengaruh oleh runtuhnya pasar China. Demikian pula, Li Bei, pendiri Shanghai Banxia Investment Management Center, yang memiliki pandangan optimis jangka panjang terhadap pasar China, mengakui adanya kesalahan setelah menghadapi kerugian paling signifikan dalam karirnya. Menurut surat investor pada bulan Desember yang dilihat oleh Bloomberg News, dana investasi andalannya anjlok hampir 15% tahun lalu, menandai kerugian tahunan pertama dalam setidaknya 6 tahun. Dibandingkan dengan puncak pertengahan tahun 2023, kontraksi atau penurunan maksimum mencapai 25%, penurunan paling parah dalam karirnya. Pada hari Selasa, Li menulis di WeChat, saya memang melakukan kesalahan, yaitu berasumsi bahwa saya akan menang dengan cepat. Sementara itu, T. Rowe Price, sebuah perusahaan investasi global, menyaksikan penurunan nilai saham-saham China sebesar 80% selama bertahun-tahun. Justin Thompson, kepala ekuitas global di T. Rowe Price di Baltimore, mengatakan, semua bukti yang saya lihat menunjukkan bahwa data ekonomi jauh lebih lemah daripada yang saya bayangkan, jauh lebih lemah daripada yang dibayangkan siapapun. Kepercayaan diri Anda sedang diuji lebih berat dan lebih lama dari sebelumnya. Meskipun rencana penyelamatan pasar terbaru senilai $278 miliar dari pemerintah China secara singkat mendongkrak harga-harga saham pada hari Selasa, banyak yang masih skeptis mengenai apakah hal ini cukup untuk mengakhiri kemerosotan. Zhang Wenchao, manajer umum PKC dari Shanghai Yunhan Asset Management, menyatakan bahwa pasar China sedang bergulat dengan kurangnya kepercayaan diri yang serius, dengan beberapa investor mengkhawatirkan kemungkinan resesi ekonomi. Setelah mencoba membeli saham-saham di pasar yang sedang menurun minggu lalu, Zhang dengan cepat harus menjualnya untuk mengurangi kerugian. Dia kemudian melikuidasi semua saham yang dia pegang, dengan mengatakan, ini terlalu menakutkan, jangan sampai menangkap pisau jatuh. Pada saat yang sama, Luca Castoldi dari Real Intesa San Paolo di Singapura menyatakan bahwa para investor tidak lagi tertarik dengan China, dan mereka yang tidak perlu berinvestasi di China telah menarik diri. Dalam situasi yang parah itu, FX 168 Finance melaporkan pada tanggal 24 Januari bahwa Perdana Menteri China Li Qiang menyerukan peningkatan masuknya dana jangka menengah dan panjang ke dalam pasar. Bloomberg, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa departemen terkait dari Partai Komunis China sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi paket langkah-langkah untuk menstabilkan pasar saham, dan hiruk-pikuk penjualan di pasar saham China tampaknya sudah agak mereda. Namun, para investor tampaknya tidak tergerak.